Kristus. Shalom. Haleluya. Suatu sukacita jika walau pada saat ini kembali satu waktu yang indah, saat yang indah Tuhan boleh kumpulkan kita, berikan kita satu kesempatan lagi untuk bersama-sama sebentar kita memuji, menyembah Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu sekalian yang siap untuk menyembah Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mulai ibadah kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami bawa dan kami haturkan hanya ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh sangat baik bagi kami. Engkau Allah yang ajaib dan mulia di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sampai saat ini kami ada di tempat ini dengan keadaan yang baik Tuhan. Kami percaya itu karena campur tangan Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kami. Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Melalui jalan apapun yang sedang kami alami, sungguh kami merasakan pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu hari demi hari nyata dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat segala berkat-Mu. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan saat yang indah saat ini Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau bersama-sama bersekutu, menaikkan pujian kami, menaikkan sembah kami, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah jadikan di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan saat ini. Dan kami percaya ketika kami menaikkan pujian kami, kuasa-Mu turun di tengah-tengah kami Tuhan. Melawat dan menjamah setiap kami, mengurapi kami, memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Haleluya. Mari bersama kami hidup menyembah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kami. Oh segala-galanya dalam hidup kami ya Bapa. Dan biarlah saat ini kami datang untuk menyembah. Kami datang untuk memuji nama-Mu ya Yesus. Untuk menyembah
apapun yang sedang terjadi, mari akui bahwa Dia satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber pengharapan kita. Walau apapun yang terjadi Tuhan, walau apapun yang kami alami, mungkin jalan kami tidak mudah ya Bapa, tapi kami percaya segala kekuatan dan segala kemampuan itu Kau akan berikan kepada kami ya Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kami datang padamu Bapa. Saat ini kami mau tinggikan nama-Mu dan kami mau dalam mulut kami Tuhan, kami mau akui bahwa hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Hanya Engkau sumber kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari bersama-sama dengan segenap iman menyatakan. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari gereja Tuhan bersama angkat suaramu. Kau yang layak. Mari Tuhan dengar doa kami. Mari Tuhan dengar penyembahan kami ya Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang layak Bapa. Dan
bersyukur Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ketika kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami, Kau akan berikan kekuatan, Kau akan berikan rahmat, Kau akan berikan pengurapan yang baru bagi setiap kami. Saat ini kami percaya Kau bersama-sama dengan kami. Kuasa-Mu akan mencukupkan setiap yang kami perlukan Bapa. Kami akan memuji membesarkan nama-Mu. Kami akan bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Bersama-sama saya berkata, sekali lagi, amin. Terpuji bagi nama Yesus Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Saat ini kita akan meninggikan namanya. Mari bersama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Mari katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, yes. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, Engkau bisa tetap Yesusku ajaib. Yes. Amen. Mari bersama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Lebih keras lagi katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, sebab tiada berubah kasih. Haleluya. Bumi berlalu, tetapi setelah padaku, Yesusku ajaib. Katakan tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari
Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kau terbesar dan mulia. Ajaib. Yes. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kita memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada di tengah kami Tuhan. Mari angkat tanganku bersama-sama. Ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Mari memuji, akan sukacita, sebab Dia yang terbesar dan termulia. Ajaib semua, datang Kau terbesar.
situasi bagaimanapun Tuhan dalam hidup kami. Dengan mata iman kami boleh tetap melihat bahwa Engkau Allah yang ajaib dan berkasih. Bahwa Engkau Allah yang masih sanggup mengadakan mujizat dalam hidup kami hari lepas hari. Engkau Allah yang mengerti hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang mengerti isi hati kami ya Bapa. Dan biarlah saat ini firman-Mu menjadi kekuatan kembali bagi kami. Kuasa-Mu menjadi pengharapan kami Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Mari bersama-sama kita pujikan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau beserta, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah beri, mari katakan dengan hatimu, kami percaya Tuhan, semuanya jadi karena firman-Mu. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah. Sekali lagi dengan kasih saya mengundang Bapak Ibu sekalian, boleh bangkit berdiri bersama-sama. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap. Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang hadir pada acara malam doa ini. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berdoa. Dan sebelum kita lebih lanjut untuk membahas bagian kitab suci, kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih. Oleh anugerah-Mu pada hari ini, kami umat-Mu boleh kembali merenungkan sebagian firman Allah dalam rangka supaya kami bertumbuh di dalam kasih karunia
dan pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya bahwa pada hari ini Roh-Mu yang suci, Roh Kudus, mengurapi dan memberikan kepada kami benih ilahi yang sangat baik untuk ditanamkan dalam relung hati kami, di dasar hati kami yang subur, yang telah dibajak oleh Tuhan sendiri. Tuhan, kiranya Engkau memberikan pencerahan di dalam pembahasan firman Tuhan yang kami akan renungkan bersama-sama ini. Mari Bapa, dengan urapan Roh-Mu yang kudus kepada kami semua maupun kepada hamba-Mu yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat penanggalan, maka dari tanggal 26 hari kenaikan Tuhan Yesus, maka 10 hari kemudian kita memperingati hari Pentakosta. Dan bisa disebut juga hari Pentakosta ini adalah kelahiran gereja Tuhan di muka bumi. Tentunya umat Tuhan dalam 10 hari dan sampai hari ini dan nanti akhirnya di 10 hari setelah tanggal 26 itu kita sedang menanti-nantikan pengurapan Roh Kudus ya. Tentunya bukan pencurahan Roh Kudus seperti hari Pentakosta, tapi pencurahan Roh Kudus di dalam setiap personal kita, setiap pribadi kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk fokus pada satu ayat firman Tuhan yang menurut saya ini penting untuk direnungkan. Mari kita membaca surat 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Ini ayatnya bunyinya demikian, juga judul yang saya berikan juga dari ayat tersebut. Hanya saya tambahkan kata introspeksi. Awasilah dirimu dan ajaranmu. Saya tambahkan kata introspeksi. Mari kita membaca ayatnya lebih dahulu. Next. 1 Timotius 4 ayat 16 berbunyi demikian. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca latar belakang dari ayat yang kita baca ini merupakan surat dari seorang rasul, yaitu Rasul Paulus kepada anak rohaninya atau muridnya yang bernama Timotius. Dan ini merupakan surat yang ditulis dalam rangka melengkapi perjalanan misi kedua ke wilayah Asia Kecil. Dan kita tahu bahwa Timotius adalah seorang hamba Tuhan muda yang masih bujang ya, tetapi sudah mendapatkan kepercayaan untuk mengembalakan satu jemaat, yaitu jemaat Efesus. Di mana jemaat Efesus ini merupakan wilayah Yunani yang luas dan Timotius harus menghadapi banyak ajaran-ajaran sesat yang sudah ada sebelumnya, sebelum kekristenan diperkenalkan di wilayah itu. Namun ajaran sesat itu mempengaruhi pelayanan atau mempengaruhi gereja Tuhan yang didirikan oleh Paulus itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat yang kita baca, maka Paulus mengetahui betul bahwa anak rohani yang bernama Timotius menghadapi tantangan yang tidak ringan. Yang pertama adalah tantangan moral ya, yaitu amoral di wilayah itu sangat luar biasa. Karena Efesus itu adalah daerah perdagangan dan Efesus juga ada satu kuil yang sangat raksasa, kuil yang sangat besar, namanya kuil Dewi Artemis. Ya. Dan kita tahu bahwa Dewi Artemis itu merupakan simbol dari seks percabulan. Nah, di sana Timotius menghadapi tantangan moral. Dan yang kedua, Timotius sebagai gembala yang masih muda juga menghadapi situasi jemaat yang tidak hanya menghadapi ajaran-ajaran sesat,
melainkan Timotius juga harus melihat kehidupan secara benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Paulus. Nah, tantangan-tantangan yang dihadapi Timotius inilah yang menyebabkan Paulus perlu memberikan nasihat dan kekuatan rohani dan juga perlu memberikan kemampuan atau skill bagaimana caranya menghadapi ajaran-ajaran sesat yang ada di wilayah itu. Nah, di samping itu Timotius juga menghadapi satu ajaran yang disebut dengan gnostik. Dan ajaran gnostik ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Karena ajaran gnostik ini menganggap pengetahuan yang dimiliki itu paling benar dan paling tinggi. Dan berikutnya, gnostik juga mempercayai adanya dualisme antara roh dan materi. Sehingga mereka menganggap bahwa yang roh itu baik, sedangkan yang materi itu jahat. Sehingga apapun yang diperbuat dengan tubuh manusia, mau dosa kecil, mau perbuatan baik, mau perbuatan jahat, bahkan yang sangat keji, itu tidak akan berpengaruh. Pada intinya manusia harus menghidupi kehidupan rohnya itu, dan itulah yang benar dan yang paling baik dan di hadapan Tuhan menurut ajaran gnostik. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika Paulus menyadari bahwa anak rohaninya ini memerlukan kekuatan dan juga pengetahuan yang memadai untuk menghadapi ajaran sesat, Paulus menuliskan surat 1 Timotius. Nah, ayat yang kita baca sekali lagi, ada kalimat yang sangat penting yang saya jadikan judul. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ini berarti introspeksi. Jadi ke dalam diri Timotius, dia harus melihat dirinya sebagai seorang pelayan Tuhan yang harus memiliki kualifikasi, yang harus memiliki kehidupan lebih dari rata-rata karena mengembalakan jemaat yang penuh dengan tantangan ini. Mari kita lihat lebih lanjut, saudara-saudara. Nah, awasilah dirimu. Ini ada satu gambaran motivasi yang akan merubah hidup kita. Ya. Hidup kita ini biasanya akan diubah apabila kita menghadapi krisis. Hidup kita ini biasanya akan berubah apabila kita terbentur pada suatu masalah yang menurut akal dan logika tidak memiliki jalan keluar. Contohnya, pada waktu seseorang diperhadapkan dengan bahaya, biasanya orang itu mempunyai kemampuan yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Saya pernah mengikuti satu seminar yang dipimpin oleh Yohanes Surya. Dia mengajarkan tentang mistakung. Ya. Mistakung itu adalah semesta mendukung. Misalnya contohnya ada seseorang yang takut dengan anjing. Ya, seseorang takut dengan anjing dan ketika ada anjing yang menyala, yang menggonggong, yang mengejar seseorang ini, orang ini benar-benar ketakutan luar biasa. Karena ketakutan dia lari sangat kencang dan pada waktu dia lari, dia menghadapi tembok yang tinggi. Dia tiba-tiba punya ide secara spontan, dia naik, ya melompat ke tembok yang tinggi itu dan ternyata dia bisa melompati tembok itu. Ini adalah kondisi kritis, kondisi yang sangat sulit, kondisi yang menyebabkan seseorang harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Sehingga yang biasanya tidak terpikir dia bisa melompati tembok, dia bisa melompati tembok karena saking takutnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini adalah gambaran dari manusia ketika menghadapi satu krisis, maka manusia itu biasanya diubah. Dan luar biasanya bagi orang percaya pada waktu ketika menghadapi situasi sulit, kritis dan sulit sekali, maka kita biasanya berubah. Nah, kalau orang percaya tentu berubahnya itu diawali dengan pertobatan, gitu. Bertobat karena sebelumnya dia telah banyak membuat kesalahan. Nah, kita akan lihat lebih lanjut. Nah, pentingnya personality. Awasilah dirimu. Personality adalah kepribadian. Nah, dalam diri manusia itu ada dua bagian yang sangat penting.
Yang pertama adalah temperamen dasar. Ya, adalah bagian dari kepribadian seseorang yang tidak dapat diubah. Saya menggunakan bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Latin. Ya. DISC, itu nggak bisa diubah. Dominan, intim, stabil, cermat. Ya. Tetapi bagian ini bisa dikuduskan oleh Tuhan. Ini adalah temperamen dasar. Biasanya kalau ilmu psikologi itu menyebutnya dengan istilah sanguin, flegmatik, dan seterusnya. Nah, itu tidak mungkin diubah. Karena itu bawaan lahir dari orok. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Namun ada bagian dalam diri manusia yang harus terus-menerus diubah. Yaitu karakter. Ini bagian dari personality seseorang ya. Adalah bagian dalam kepribadian seseorang yang harus terus diubahkan. Itulah sebabnya Rasul Paulus juga menulis di dalam Roma 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kurang lebih bunyinya demikian. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Itu kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ayat yang kedua penting. Hendaklah kamu mengalami pembaharuan budi. Nah, pembaharuan budi ini bisa diidentikan dengan perubahan karakter. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita hubungkan dengan Galatia pasal 5, kita bisa melihat bahwa karakter itu berarti ada perubahan. Ya, dari karakter yang buruk, ya pasal 5 itu ayat 19, itu ada 15 karakter orang berdosa atau karakter dosa. Kemudian ayat 21 mulai ayat 22 itu diubahkan oleh Tuhan. Ya, yaitu yang disebut dengan buah roh. Buah roh ialah kasih dan seterusnya. Sukacita, damai sejahtera, dan yang terakhir penguasaan diri. Itu adalah perubahan karakter. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita, orang yang telah dilahirkan kembali oleh Tuhan, orang yang telah menjadi percaya kepada Kristus, menjadi milik Kristus, tidak ada pilihan kecuali perubahan. Yaitu berubah menjadi serupa dengan Kristus. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sekali lagi bahwa di dalam keselamatan ada 3 dimensi. Yang pertama dibenarkan, yang kedua dikuduskan. Dan pada waktu dikuduskan ini adalah kita diproses untuk memiliki karakter yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, untuk mengawasi diri, untuk perubahan personality, yaitu perubahan karakter, maka seseorang perlu mengerti yang namanya pertobatan secara kontinu. Pertobatan awal, pertobatan yang menyebabkan seseorang mengalami perubahan atau pembaharuan hidup. Sebelum percaya, kemudian menjadi percaya. Ya, yang tadinya anak setan menjadi anak Tuhan. Yang tadinya anak gelap menjadi anak terang. Itu terjadi sekali. Tapi perubahan yang terus-menerus, pertobatan yang kontinu menyebabkan seseorang semakin hari kepribadiannya semakin berkenan kepada Tuhan. Dan menyebabkan Tuhan bisa memakai dia. Karena diibaratkan perabot, ya, perabot itu asalnya itu atau bahan bakunya itu adalah kayu yang ada di pinggir jalan, kayu yang ada di hutan, lalu ditebang, kemudian setelah itu dibuatlah perabot-perabot rumah tangga yang berguna. Itu gambaran dari orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur karena Tuhan mempunyai kepentingan untuk mengubah kita, sehingga Tuhan tidak membiarkan setelah kita bertobat, Tuhan tidak membiarkan kita berubah sendiri, tidak. Tetapi Tuhan memberikan, yang pertama memberikan Roh Kudus di dalam diri manusia yang dimeteraikan, ya itu luar biasa, ya. Kalau kita membaca Efesus pasal 1 ayat 13, maka kita menemukan istilah barang siapa yang percaya kemudian dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan dimeteraikan Roh Kudus menjadi milik Allah untuk selama-lamanya. Sampai kita memperoleh semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan Roh Kudus itu juga yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ini janji Tuhan dan digenapi dalam hidup kita yang telah lahir kembali. Telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Itu dari dalam. Tuhan
punya kepentingan untuk mengubah kita. Dari luar, Tuhan memberikan firman dari luar diri manusia. Dan firman itu diajarkan. Firman Tuhan itu dikhotbahkan. Firman Tuhan itu dipelajari secara terus-menerus. Yang menyebabkan seseorang bisa berubah. Dari dalam Tuhan memberikan Roh Kudus, dari luar Tuhan menyuarakan firman. Luar biasa bukan? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika seseorang mempelajari firman di zaman kita, ya, setelah Alkitab selesai, ada 66 buku, maka Tuhan dengan Roh Kudusnya memberikan kepada kita iluminasi. Ya, jangan lupa ya, iluminasi itu penerangan batin atau pencerahan. Tetapi kepada para penulis dulu, ya, para nabi, para rasul, Tuhan memberikan inspirasi. Inspirasi bisa diartikan wahyu. Sementara kalau iluminasi itu adalah penerangan batin atau pencerahan atau hikmat supaya kita memahami firman Tuhan yang kita pelajari. Kita akan coba lihat lebih lanjut. Next, kita lihat slide kita. Nah, apa yang dimaksudkan mengawasi diri? Yang pertama, menjalankan hidup dengan benar. Ada ayat penting yang harus kita baca. Masih dalam konteks surat 1 Timotius. Khususnya pasal 4 ya. Ini ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Perkataan, tingkah laku, karakter kasih, karakter kesetiaan, dan kesucian. Ini harus dimiliki oleh Timotius sebagai gembala muda yang mengembalakan di gereja Efesus. Ini menjalankan hidup dengan benar. Hidup dengan benar itu mempunyai pola pikir, ya, termasuk tutur kata, dan termasuk tingkah laku atau perilaku. Pola tindak yang sinkron, yang lurus. Saya ingat ya pada awal-awal saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Ada suatu seminar dan satu lagu yang sampai hari ini saya tidak lupa. Itu lagu pendek namun menurut saya cukup penting. Lagunya berbunyi demikian. Tuhan, ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian, budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang percaya itu semakin hari harus semakin dikuduskan. Tutur katanya semakin diperhalus, budi bahasanya semakin baik, dan perilakunya juga semakin lurus dan benar. Ini bisa kita singkat dengan istilah integritas. Nah, integritas yang murni dan yang sejati, yang berasal dari Tuhan, tidak mungkin terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak pernah mengawasi diri kita dengan baik. Kalau kita tidak pernah introspeksi dengan benar. Itulah sebabnya, saudara-saudara, penting untuk memikirkan diri kita. Apalagi apabila kita ambil bagian di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Saya mempunyai satu gambaran ya, tentang bagaimana introspeksi, tentang bagaimana caranya mengawasi diri dengan baik. Saya itu punya kebiasaan sepekan sekali itu bersih-bersih rumah secara hampir menyeluruh, ya tidak semuanya ya, hampir menyeluruh. Pertama tentang tata letak dari fasilitas belajar saya, tata letak dari tempat tidur, tata letak dari ruang tamu, tata letak dari dapur, ya mejanya dan segala macam. Sering kali kami mengevaluasi
dan mengubah apabila kurang tepat atau merasa bosan. Ya. Tetapi di samping memindah-mindah tata letak fasilitas rumah, biasanya saya juga langsung membawa sapu, sulak, ya, bahkan alat yang bisa merogoh lebih ke dalam, gitu ya. Nah, saya juga ingat ada satu kebiasaan karena saya pernah hidup juga di asrama, hidup bersama dengan teman-teman yang lain, ya. Di asrama itu ada kebiasaan untuk mengadakan kerja bakti, ya. Lalu saya melihat perilaku anak-anak asrama, ya, yang mungkin saya tidak setuju dan tidak mau ikut-ikutan, ya. Kalau disuruh nyapu, ada lemari besar atau mungkin alat yang berat gitu ya. Kalau menemukan kotoran yang di lantai itu, bukannya malah disapu keluar, tetapi malah dimasukkan ke dalam. Gitu ya. Tujuannya supaya tidak ketahuan, kelihatan bersih dari luar, tetapi sesungguhnya masuk ke bagian lorong-lorong atau bagian yang tertutup oleh alat-alat berat tadi. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini adalah gambaran orang yang tidak mau bertobat. Ya, justru kalau Tuhan menemplak kita, seharusnya jangan disembunyikan, tetapi justru dibuka dan diakui di hadapan Tuhan. Ini dari bentuk introspeksi seperti itu. Bahkan kita bisa meditasi, ya, bisa meditasi, kemudian merenung, ya, melihat diri kita lebih dalam dan lebih serius lagi. Apakah kita ini sudah bersih dari dosa-dosa yang biasa kita lakukan? Mungkin pemikiran, perkataan, dan perilaku yang tidak tepat, yang harus diubah itu harus diubah. Dan itu caranya Tuhan untuk mendidik kita. Nah, kalau kita memperhatikan dengan baik lagi, maka kita menemukan dalam Alkitab, kita harus mengaku dosa kita. Misalnya 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil dan Allah akan mengampuni segala dosa kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita ini disebut penipu atau pembohong. Jadi sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Tidak ada seorang pun yang bebas dari dosa. Itulah sebabnya pertobatan yang dilakukan secara kontinu itu penting bagi setiap orang percaya. Dan saya menyebutnya dengan istilah introspeksi. Melihat diri dan bertobat. Ya. Apabila ada yang perlu diubah, harus diubah. Apabila kita tidak mampu mengubahnya, maka kita minta tolong kepada Roh Kudus yang ada dalam diri kita maupun firman Allah yang diperdengarkan kepada kita. Ini caranya yang direkomendasikan atau hal yang diajarkan oleh Alkitab. Kita akan lihat lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara. Next, lihat slide ya. Yang bagian kedua yaitu menggunakan karunia Roh Kudus untuk membangun jemaat. Ayatnya di pasal 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi Timotius ini kan sudah pernah dilantik, pernah ditabiskan menjadi seorang pemimpin rohani. Itulah sebabnya jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Pada waktu seseorang lahir kembali, dilahirbarukan oleh Roh Kudus, dan bahkan pada waktu seseorang menerima panggilan atau memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, maka Tuhan memberikan karunia rohani dalam rangka memperlengkapi orang tersebut supaya bisa terlibat secara efektif di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, pekerjaan Tuhan itu berarti membangun jemaat, membangun anggota tubuh Kristus. Dan itu harus dimiliki oleh Timotius. Dan Timotius sudah memiliki. Dan setelah dia memiliki, dia tidak boleh lalai mempergunakan. Timotius diberikan karunia oleh Tuhan, ya, melalui rasul-rasul dan sidang penatua, yaitu karunia mengajar. Dan Tuhan tahu betul bahwa yang akan dihadapi oleh Timotius itu adalah ajaran sesat yang saya sebut di depan sebagai ajaran gnostik yang mempercayai dualisme antara roh baik dan kemudian yang materi itu jahat. Alkitab tidak mengajarkan demikian, saudara-saudara. Roh itu baik dan yang materi pun baik. Apa yang diciptakan oleh Allah itu baik adanya.
Kalau kemudian tercemari oleh dosa, ya dosanya itu yang harus diakui. Dan kemudian Tuhan mengampuni dan menyucikan. Ya. Bahkan tubuh manusia itu dicipta oleh Tuhan. Itu memiliki peta dan teladan Allah. Artinya bahwa tubuh manusia itu sebuah puisi yang indah. Maka ada istilah poema dalam bahasa Yunani. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur karena ada dua cara Tuhan supaya kita melakukan hal tersebut. Yang pertama, kita mengawasi diri, yaitu menjalankan hidup dengan benar. Dan berikutnya mempergunakan karunia yang diberikan oleh Tuhan apabila kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Dan semua orang percaya hendaknya terlibat, minimal bisa berdoa. Berikutnya bisa terlibat di kelompok sel. Berikutnya bisa terlibat di dalam pelayanan altar. Berikutnya bisa terlibat di dalam pelayanan kategorial. Dan masih banyak sekali bagian-bagian pelayanan yang harus dilakukan oleh anggota tubuh Kristus. Nah, karena saya sebagai koordinator Komsel, saya juga perlu mengingatkan kepada jemaat, ya, supaya yang belum terlibat atau masuk menjadi anggota kelompok sel, ya mulai berpikir dan kemudian mengambil langkah untuk ikut kelompok sel. Karena kelompok sel yang sekarang ini menurut saya cukup bagus karena dikombinasi dengan pengajaran-pengajaran Alkitab di dalamnya. Ya, ada pengajaran, tapi juga ada persekutuan yang dibangun, kemudian membangun keluarga Allah dan seterusnya. Nah, kita akan lihat lebih lanjut. Kita sudah menyelesaikan bagian pertama, awasilah dirimu. Dan yang berikutnya ini adalah awasilah ajaranmu. Nah, saya mendapat gambar ini ya. Ini gambar bagus sekali. Itu ada tulisan logos. Lalu di bawahnya ada sola scriptura. Ini adalah bagian dari 5 statement reformasi. Ya, ada sola fide, sola scriptura, sola gratia, solus Christus, dan soli Deo gloria. Wah, ini luar biasa. Suatu hari nanti kalau kita mendapat kesempatan kita akan bahas satu demi satu 5 sola tadi. Ya. Dan yang saya ketengahkan di sini adalah sola scriptura. Awasilah ajaranmu. Kita harus bisa membedakan antara doktrin dan dogma. Apa itu doktrin? Doktrin dibangun dari pemahaman Alkitab. Sedangkan dogma dibangun dari pengajaran Alkitab tetapi yang sudah dirumuskan oleh gereja lokal atau sinode. Nah, ini beda banget ya. Atau dirumuskan oleh aliran tertentu, itu dogma. Tapi kalau doktrin Alkitab itu bersifat umum dan harus dipahami dengan benar. Setiap ayat kitab suci, setiap bagian-bagian penting dan doktrin Alkitab harus dipahami dengan benar. Itulah sebabnya ada istilah awasilah ajaranmu. Kita akan lihat lebih lanjut. Next slide-nya, oke. Nah, saya ingin membacakan satu statement yang diungkapkan oleh seorang teolog bernama Charles Sproul. Ya. Ini wajib untuk kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Tahukah Anda bahaya terbesar yang dihadapi gereja saat ini? Nah, ini statement ini saya hanya mengutip ya. Ini bukan statement saya, statementnya Charles Sproul, Robert Charles Sproul. Ya. Tahukah Anda bahaya terbesar yang dihadapi gereja saat ini bukan masalah eksternal, bukan masalah luar di luar sana, ya, bukan masalah eksternal yang signifikan dari meningkatnya antagonisme terhadap orang Kristen yang menganut keyakinan di Barat atau rentetan kebohongan tentang gender dan seksualitas yang menyerang generasi muda. Sebuah bahaya yang lebih besar mengancam gereja dari dalam. Banyak orang Kristen tidak mengetahui Alkitab. Banyak orang Kristen tidak mengetahui Alkitab. Mengapa banyak orang Kristen tidak mengetahui Alkitab? Karena orang Kristen ogah belajar. Karena orang Kristen tidak mau mengikuti Bible study. Karena orang Kristen tidak mau ikut masuk ke dalam pemuridan. Karena orang Kristen tidak mau meneliti Alkitab.
tidak mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya merasa diberkati ya ketika Bapak Gembala kita berkhotbah dan beliau bersaksi bahwa dulu pada waktu awal-awal dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, itu membaca kitab suci ini, Alkitab yang berjumlah 66 buku ini diulang sampai 20 kali. Saya jujur saya belum mengulang 20 kali. Kalau mengulang bagian-bagian tertentu mungkin lebih dari 20 kali. Tetapi Bapak Gembala kita pernah membaca Alkitab mengulang sampai 20 kali. Itu luar biasa. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ini salah satu cara untuk mendisiplin jiwa kita. Mendisiplin pikiran kita. Saudara-saudara. Supaya kita mengetahui firman Tuhan secara menyeluruh, secara komprehensif. Minimal tahu dulu lah. Kitab itu apa saja di dalamnya. Siapa saja penulisnya, kapan ditulis, dalam latar belakang apa, dan seterusnya. Ya, secara historis seperti apa, secara gramatika seperti apa. Nah ini lebih dalam lagi ya. Kalau bicara kitab itu mesti ada, pertama itu pengamatan. Lalu setelah diamati ada analisis. Lalu ada tafsir dan segala macam. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa ini banyak orang salah paham. Ya. Yang dimaksudkan kebangunan rohani di akhir zaman itu seperti apa? Menurut Bapak Ibu Saudara seperti apa? Kalau menurut Alkitab, kebangunan rohani itu banyak orang-orang muda, banyak orang-orang yang sudah dewasa, itu memahami firman Tuhan dan bisa mewujudkan di dalam tindakan mereka. Bahkan ada orang-orang yang menekuni bidang politik tapi dia mengerti firman Tuhan dan itu bisa mengubah suatu bangsa. Ya, ada orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan ekonomi secara aktif, baik di perbankan maupun di bagian-bagian lain dari ekonomi ini, kegiatan ekonomi ini, ya. Dan mereka mengerti firman Tuhan dan mendapat pencerahan dan akhirnya ekonomi menjadi membaik dan membaik dan membaik dan akhirnya menjadi negara yang makmur oleh karena pemahaman Alkitab. Kalau kita melihat sejarah zaman dulu ada seorang teolog-teolog yang luar biasa yang tidak saja memahami Alkitab secara teoritis tetapi juga bisa mewujudkan dalam tindakan mereka. Ya. Saya bahkan melihat ada seorang pelukis. Ya, sebenarnya bukan teolog, tapi dia tuh multi talent ya, luar biasa. Namanya Da Vinci. Ya, yang melukis itu loh, Bapak Ibu Saudara, perjamuan 12 murid beserta dengan Yesus. Itu adalah Da Vinci yang pernah dibahas oleh seorang penulis yang bernama Dan Brown dengan istilah, dengan judul buku apa itu, Da Vinci Code itu. Nah, dia menyatut namanya Da Vinci Code untuk menulis fiksi yang dikombinasi dengan fakta sejarah. Dan itu membuat orang-orang percaya cukup heboh dan cukup bingung pada waktu itu, pada waktu buku ini terbit. Puji Tuhan sekarang sudah nggak terkenal lagi nih buku ya. Tetapi saya pernah membacanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara saya yang dikasihi Tuhan, pencerahan yang diperoleh oleh setiap orang percaya, yang menyebabkan orang-orang percaya ini mendapatkan kemampuan berpikir dan juga tindakan di bidangnya masing-masing, yang menyebabkan suatu bangsa berubah menjadi baik dan menjadi baik. Ini adalah kebangunan rohani model sekarang. Jadi kebangunan rohani jangan dipikir bahwa Tuhan akan memberikan pencurahan Roh Kudus, kemudian orang-orang menjadi begitu luar biasa, sebelumnya nggak bisa apa-apa, kemudian menjadi begitu luar biasa. Enggak seperti itu ya. Kemudian menyebabkan orang mempunyai karunia-karunia, enggak seperti itu juga. Tetapi yang benar adalah orang-orang memahami firman Tuhan dan kemudian firman Tuhan ini bekerja di dalam kehidupan setiap bidang yang ditangani oleh manusia di muka bumi ini. Da Vinci mempunyai kemampuan yang luar biasa. Tidak hanya melukis, tetapi dia juga seorang arsitek. Dia juga seorang insinyur. Bahkan yang menemukan klaker. Saudara pasti pernah lihat yang namanya klaker ya. Setiap roda motor atau mobil itu ada klakernya. Ya, ada klaker yang menyebabkan roda itu bisa berputar begitu kencang dan ringan. Itu klaker. Itu yang menemukan siapa? Da Vinci. Luar biasa bukan? Nah, saudara-saudara masih banyak lagi penemuan-penemuan dia. Kita belum berpikir tentang seorang yang bernama Pascal. Kita belum berpikir dengan seorang yang bernama Einstein. Dan ada banyak orang-orang beriman lain
yang benar-benar dipakai oleh Tuhan menemukan banyak hal. Dan yang tidak boleh lupa adalah umat pilihan Allah. Siapa yang menemukan gadget, HP, komputer, ya, laptop dan sebagainya adalah umat pilihan Allah. Ilmu kedokteran yang paling tinggi juga ditemukan oleh umat Allah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi dari sejak dulu dalam sejarah perjalanan sejarah manusia, orang-orang dipakai untuk mengubah peradaban manusia dan menemukan hal-hal yang luar biasa itu adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang tekun membaca Alkitab. Dan banyak teolog-teolog modern yang luar biasa di samping para rasul yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Ya, seperti Paulus, Petrus dan sebagainya. Next kita akan lebih lanjut melihat bagian akhir, awasilah ajaranmu. Nah, ada ayat yang kita baca di ayat 15, 1 Timotius 4 ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, di dalam pengajaran yang benar itu maksudnya. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya. Hiduplah dalam pengajaran yang benar, bukan pengajaran yang sesat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut Alkitab, sesat itu apa sih? Sekarang kan lagi viral ya di YouTube yang tersebar di media sosial. Ada orang-orang yang suka menyesatkan sesama pelayan Tuhan ya. Tetapi kalau kita melihat Alkitab, sebenarnya sesat itu seperti apa sih? Pada waktu Yesus menghadapi orang-orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan, Yesus menegur begini. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan tidak mengerti kuasa Allah. Jadi sesat itu definisinya adalah tidak mengerti kitab suci dan tidak mengerti kuasa Allah. Kitab suci seperti apa yang harus kita mengerti? Kitab suci 66 buku dalam Alkitab. Dan menarik karena ayat-ayat Alkitab itu tidak boleh ditafsir secara personal. Tetapi secara komunal. Maksudnya begini, Alkitab itu harus ditafsir apa kata para nabi, apa kata para rasul, apa kata bapak-bapak gereja, itu harus runut. Karena Tuhan bekerja dalam sejarah. Sehingga tidak mungkin ada miss yang fatal, nggak ada. Ya, kalau ada miss yang fatal itu pasti bidat atau sesat. Nah, jadi orang sesat itu tidak mempelajari kitab suci berdasarkan alur pembelajaran yang benar. Kita bersyukur ya karena gereja itu selalu dilengkapi dengan yang namanya gembala, namanya guru, ya pengajar, penginjil, ya orang yang punya karunia nabi, punya karunia rasul. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka membangun tubuh Kristus. Salah satunya pengajar itu diperlukan dalam sebuah gereja supaya bisa melihat, bisa membedakan dengan jelas garis yang tegas dan jelas ini sesat dan ini tidak sesat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat bahwa di akhir zaman itu banyak orang Kristen tidak mengetahui Alkitab. Beberapa hari yang lalu saya dikirimi postingan ya oleh Bapak Gembala ya. Ini ada satu penyesatan yang diincar tuh anak-anak SD sampai SMA. Ya, dengan kedok lomba melukis. Tapi intinya ajaran sesat ini ya ingin mendapatkan data-data. Dan mereka mulai mengajarkan kepada orang-orang yang datanya sudah masuk di komunitas mereka, mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Dan kita juga pernah melihat ada podcast ya yang dipimpin oleh podcastnya itu apa Deddy Corbuzier, itu juga ada model kepercayaan baru. Saya nggak menyebutkan dulu, sekarang saya nggak mau disi kerso itu maksud saya. Satu hari pasti kita akan mendengar itu dan sudah mulai bekerja. Ya. Tetapi saran saya cuma satu, bentengi jemaat, bentengi anak-anak kita, baik anak-anak sekolah minggu, ya, Madya Pratama dan seterusnya, ya, juga bentengi anak-anak remaja, para pemuda dengan pengajaran yang sehat. Pengajaran yang benar, yang sesuai dengan doktrin Alkitab.
Kita sebagai orang percaya juga nggak boleh anti doktrin, Bapak Ibu dan Saudara. Karena kalau kita tidak mau doktrin, berarti kita tidak mempunyai dasar yang kuat tentang keimanan Kristen kita. Ya. Orang Kristen harus menyukai doktrin-doktrin Alkitab. Contohnya doktrin keselamatan. Doktrin akhir zaman yang sering kali disampaikan dari mimbar ini. Doktrin tentang kealahan, Allah Tritunggal, dan seterusnya. Doktrin tentang Yesus Kristus, duinatur Yesus Kristus. Ya. Tabiat ilahi dan tabiat insani, dan seterusnya. Nah, doktrin-doktrin dasar ini harus dipelajari. Suatu hari saya ikut rapat guru-guru SMA dan SMK. Namanya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, MGMP ya. Lalu yang menyampaikan renungan itu kebetulan satu letting ya sama Bapak Gembala kita, itu dulu dia sekolah di Sati ya. Kemudian dia menyampaikan renungan, ada satu kasus terjadi di Surabaya. Seorang guru mengajar SMA, lalu ada 2 orang anak, ya anak didiknya itu yang pindah agama, ya meninggalkan agama Kristen ke agama lain. Kemudian terjadi suatu keprihatinan. Nah, salah satu analisisnya karena kurikulum anak-anak SMA itu tidak terlalu menyentuh bagian yang dasar atau iman dasar. Contohnya tentang keselamatan, tentang kealahan itu tidak diajarkan secara masif ya. Tetapi yang diajarkan kebanyakan adalah moral, kemudian kehidupan keluarga, kehidupan demokrasi, kehidupan hukum, ekonomi seperti itu. Itu ada di kurikulum agama Kristen. Dan saya menyampaikan bahwa pentingnya guru-guru memahami firman Tuhan. Lalu saya mengusulkan supaya ada diskusi lebih mendalam untuk doktrin-doktrin dasar. Ya, puji Tuhan akhirnya disimpulkan bahwa setiap guru agama Kristen harus kreatif untuk menyeberangkan atau mengajarkan atau menyampaikan kepada murid-murid mengenai doktrin-doktrin dasar tersebut. Kita akan lihat lebih lanjut. 1-2 ayat lagi. Yang bagian berikutnya. Nah, ini ayat 16. Jadi saya ini khotbah eksposisi saudaraku. Sekalipun tadi di awal cuma 1 ayat, yaitu ayat ini sebetulnya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi perhatikan karakter kita, kepribadian kita, perhatikan ajaran kita. Harus di dalam alur pengajaran yang sehat. Next. Nah, ini satu bagian yang sangat penting. Bahwa Timotius mempunyai tanggung jawab untuk memelihara iman. Imannya sendiri maupun iman jemaat. Kalau saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada saudara, apakah beda? Apa ada bedanya antara iman dan keyakinan? Nah, di situ sudah saya tulis ya. Tentunya beda iman dan keyakinan. Kalau keyakinan itu bersifat subjektif, saya yakin terhadap sesuatu. Ya, perhatikan ya. Misalnya orang yang biasa meyakini bahwa dia akan menjadi kaya misalnya. Dengan cara dia pergi ke Gunung Kawi. Dia meyakini ketika dia pergi ke Gunung Kawi dan memperoleh petunjuk dari sana, dia akan menjadi kaya. Dan seterusnya. Nah, itu keyakinan. Tapi bagaimana dengan iman? Berbeda. Kalau iman adalah berdasarkan firman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Sangat jelas. Saudara-saudara. Jadi kalau iman itu harus berdasarkan firman. Dimulai dari Allah. Makanya iman itu selalu dikaruniakan oleh Tuhan. Bukan hasil atau produk manusia berdosa. Iman itu dikaruniakan oleh Tuhan. Dan kita menanggapinya, meresponnya. Merespon atau menanggapi. Dan iman itu menjadi milik kita. Tapi sekali lagi, iman tidak berasal dari manusia berdosa. Tapi dikaruniakan oleh Allah. Dan dikaruniakan oleh Allah, salah satunya melalui jalur firman Allah yang didengarkan. Firman Allah yang dipelajari.
beberapa hari yang lalu saya itu diajak mission trip oleh teman-teman yang menjadi kru radio ya, di Malang Selatan. Kunjungan kepada para pendengar dan salah satunya sebelum kami pulang ya, itu kita menemui seorang kakek yang hidup sebatang kara. Ya untungnya dia punya anak, itu di rumahnya di bawahnya begitu ya. Ada 2 rumah, rumahnya dia, kemudian rumah bawah. Sebenarnya dia itu oleh anaknya diminta untuk tinggal bersama anaknya. Tapi dia nggak mau karena dia nggak bisa ngapa-ngapain di rumah ini. Karena dia sudah katarak nggak bisa melihat. Kalau di rumahnya sendiri dia masih hafal ya. Bagian-bagian ruang-ruang dan barang-barang itu dia hafal. Walaupun dia nggak melihat dia bisa melakukan aktivitas di ruangan itu. Nah, namanya sudah nggak melihat, dia TV juga nggak ada. Karena untuk apa? Dia nggak bisa melihat. Ya. Kemudian YouTube juga dia nggak punya HP, ya kan? Nggak ada, nggak bisa lihat TV, nggak bisa lihat YouTube, juga nggak bisa melihat hal-hal lain. Karena dia sudah seperti benar-benar buta. Gitu ya. Satu-satunya dia bisa mendengar. Telinganya masih cukup tajam. Ya. Maka kami pada waktu mission trip ini juga membawa radio yang dihadiahkan kepada para pendengar setia. Kita memberikan radio, namun ketika memberikan itu saya satu-satunya pendeta yang ikut. Akhirnya saya diminta untuk mendoakan kakek ini. Ya. Kurang lebih berdoanya ya supaya dia sehat dan masih bisa mendengar dengan baik. Ya. Kalau kataraknya itu kayaknya sudah nggak ada harapan karena dia sudah cukup tua, gitu, saudara-saudara. Nah, lalu setelah kami pergi dari tempat itu, owner radionya cerita di dalam mobil dengan saya, ya bahwa orang tua ini sudah nggak bisa melihat apa-apa kecuali mendengar. Maka untuk dia bisa memelihara imannya, dia harus mendengarkan firman. Nah, salah satu yang didengar itu dari siaran-siaran radio. Dan bersyukur saya mengisi salah satu mata acara di radio ini namanya Talkshow, yang sekarang judulnya diubah, yang tadinya Anda bertanya Alkitab menjawab, sekarang namanya Gema Kehidupan. Dan puji Tuhan, orang tua ini adalah pendengar setia, salah satunya yang mengakses radio dan mendengarkan ajaran-ajaran Alkitab dari siaran radio ini. Terakhir mungkin masih ada satu ayat lagi. Oke. Baik. Ini pasal 6 ayat yang ke-20. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan yang pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Tadi sudah saya singgung di depan, yang dimaksud pengetahuan di sini memang agak diselubungkan kalimatnya. Yang dimaksudkan adalah gnostik. Nah, kemudian ayat berikutnya, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Nah, ini kalimat yang sangat luar biasa yang meneguhkan Timotius sebagai hamba Kristus di tengah-tengah jemaat Efesus. Ya, dia harus menjadi gembala yang bisa meneguhkan iman, memelihara iman di tengah-tengah umat yang dipimpinnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya selalu menghimbau, jangan seorang pun di antara kita malas belajar Alkitab. Ya. Kalau kita bisa membaca, mari kita membaca dengan tekun ayat-ayat Alkitab, kitab suci. Ya. Kalau kita nggak bisa membaca, kita bisa mendengar. Ya. Kalau kita nggak bisa mendengar dan membaca, ya mungkin bisa meraba. Ya, ada huruf Braille. Masih ada banyak cara untuk belajar Alkitab. Tapi bagi setiap orang percaya, mempelajari Alkitab itu wajib. Walaupun teknisnya macam-macam. Wajib. Ya.
Saya menyebut dengan istilah sola scriptura. Wajib setiap orang percaya belajar Alkitab. Tujuannya apa? Supaya kita tetap berada di dalam ajaran yang sehat. Teliti dan harus mampu membedakan mana yang benar dan mana yang sesat. Karena sekarang luar biasa. Penyesatan di akhir zaman luar biasa. Bahkan Yesus Kristus sendiri mengatakan tidak mungkin tidak ada penyesatan. Dan yang bisa disesatkan adalah orang-orang yang ogah belajar Alkitab. Orang-orang yang tidak mau sungguh-sungguh haus dan lapar kepada Tuhan. Ya. Ada satu nasihat yang sangat penting dalam Alkitab. 1 Petrus 2 ayat 2 yang berbunyi, "Hendaklah kamu seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan air susu yang murni, yang rohani, yaitu firman Allah, supaya olehnya kamu memperoleh hikmat dan keselamatan." Ini luar biasa. Memang kita tidak diselamatkan karena doktrin. Memang kita tidak diselamatkan karena kita belajar Alkitab. Tetapi orang yang telah percaya dan dilahirbarukan oleh Roh Kudus, maka orang ini mengalami rasa lapar dan haus akan kebenaran. Dan menyebabkan orang-orang itu mau belajar firman Tuhan dan mendengarkan guru-guru yang sudah diberikan karunia oleh Tuhan untuk mengajarkan Alkitab, memberikan penjelasan-penjelasan secara terus-menerus dalam hidup setiap orang percaya. Bersyukur saya melihat gereja kita ini termasuk gereja yang sehat. Karena membuka kesempatan bagi saudara untuk belajar. Ada kelompok-kelompok kategorial, ada kelompok sel, ada pemahaman Alkitab yang selain mimbar setiap hari Minggu, tetapi juga ada kesempatan untuk belajar bersama. Ada YouTube yang bisa diulang lagi, dilihat lagi, ditonton lagi, dan didengarkan lagi. Ini berarti kesempatan bagi setiap umat Tuhan di tempat ini untuk bertumbuh di dalam kasih karunia dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Sola scriptura. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita tutup dengan doa. Maha besar Allah kami dalam surga. Allah yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kami kenal sebagai firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Juru selamat, penebus, dan pemimpin gereja. Dan kami bersyukur karena Yesus Kristus yang telah naik ke surga itu menjanjikan Roh Kudus yang sudah digenapi dalam hidup kami. Roh Kudus yang dimeteraikan, Roh Kudus yang memenuhi, yang memimpin, menguasai kami, dan membawa kami kepada seluruh kebenaran. Dan tidak hanya itu, Tuhan juga memberikan firman Allah berupa Alkitab yang bisa kami pelajari setiap waktu, setiap saat. Selama masih bebas untuk mempelajarinya, biarlah kami mempelajarinya ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah memberikan karunia-karunia kepada hamba-hamba Allah di tempat ini. Untuk mengajarkan firman Tuhan, pengajaran yang sehat, yang benar. Kami bersyukur karena jemaat mempunyai hubungan yang pasti dengan Tuhan. Sebagai anak dan bapa, tapi juga sebagai murid dan guru. Yesus adalah guru agung kami. Dan kami adalah murid-murid-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau sedang bekerja dengan sangat leluasa, bekerja dengan kedaulatan dan hikmat di dalam diri setiap orang-orang percaya yang sudah Engkau pilih, Engkau selamatkan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami berdoa untuk hamba-hamba Allah di tempat ini agar memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Berdoa untuk jemaat, segenap jemaat di tempat ini supaya memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Kota Malang dan Kabupaten Malang supaya haus dan lapar akan kebenaran. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Orang-orang percaya yang Tuhan sudah tempatkan di bagian-bagian penting strategis yang ada di negeri ini. Kiranya mempunyai rasa lapar dan haus akan kebenaran. Sehingga bangsa ini dapat diubahkan oleh kebangunan rohani akhir zaman yang luar biasa. Yaitu pemahaman firman Allah yang dapat diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari dan bidang yang ditangani oleh anak-anak-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami ya Bapa. Kami menyerahkan supaya perjalanan ke depan, supaya kami tetap berjalan di dalam terang firman Allah. Diterangi oleh kuasa Roh-Mu,
dan kami mencapai hasil-hasil yang maksimal. Kami pergi menghasilkan murid-murid dan buahnya tetap yang kami hasilkan adalah orang-orang yang terus memelihara iman dan bisa menularkan, bisa menyampaikan, mengajarkannya kepada orang lain. Inilah pelipat gandaan rohani yang Tuhan inginkan. Dan kami percaya hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Sola Scriptura, Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.